Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Kafi, guru mata pelajaran sosiologi dan antropologi. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai teori perubahan sosial ya. Ada 4 macam teori perubahan sosial yang perlu kalian pahami dari materi kita kali ini. Apa saja apa saja teori perubahan sosial itu, yang 4 macam itu? Ya, silahkan nanti kalian simak sampai selesai. Tapi sebelum ke teori, saya pengen membahas mengenai tugas kemarin, tugas materi sebelumnya mengenai ciri-ciri perubahan sosial yang diantaranya yaitu mengenai culture shock, gitu. Mengenai culture shock, yaitu tugasnya itu kalian saya minta untuk mendefinisikan culture shock, kemudian memberikan contoh nyata dari masyarakat yang mengalami culture shock akibat perubahan sosial yang terlalu cepat. Gitu. Itu semuanya udah kalian kerjakan dengan baik ya, dengan cukup baik mengenai culture shock dan contohnya. Mengenai culture shock sendiri, pengertiannya bisa kalian lihat di layar. Culture itu budaya, shock itu kaget atau kekagetan budaya atau kegoncangan budaya. Masyarakatnya yang mengalami goncangan budaya gitu. Atau lebih luasnya, culture shock itu adalah sebuah keadaan di mana masyarakat merasa kaget atau tergoncang karena dihadapkan pada sesuatu yang bersifat baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu. Dari pengertian culture shock, mayoritas di antara kalian sudah mengerjakan itu udah benar. Cuman contohnya yang dirasa masih kurang tepat ya. Contoh yang kalian kerjakan masih kurang tepat. Karena yang saya kehendaki contohnya itu masyarakat yang mengalami perubahan sosial. Karena ada perubahan sosial maaf. Contohnya itu masyarakat yang mengalami culture shock karena mengalami perubahan sosial yang terlalu cepat gitu. Tapi yang kalian berikan di contoh itu gini, bisa dilihat di layar. Saya ambil beberapa contoh example ya secara acak. Itu yang pertama dari absen 22 yang hobinya berenang. Bisa kalian lihat di contohnya langsung, bagian tengah itu, paragraf terakhir, atau paragraf nomor 2. Jika ada orang Indonesia yang sudah sangat lama tinggal di Indonesia, lalu pindah atau pergi ke luar negeri, pasti akan merasakan culture shock dikarenakan perbedaan budaya. Intinya masyarakat, orang Indonesia yang pergi ke daerah lain, hijrah, kemudian dia dihadapkan pada budaya yang baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya. Gitu. Bisa dilihat dari contoh lain, hampir sama. Ini dari absen nomor 4. Bisa dilihat langsung contohnya, yaitu orang kota yang datang menetap ke desa terkejut atau terperangah dengan kehidupan di kota, begitupun sebaliknya. Gitu kan? Orang yang pindah ke tempat yang berbeda kemudian dia merasa harus beradaptasi karena dia merasa culture shock gitu. Kemudian yang terakhir ada dari absen, nggak ada absennya, inisial DRS ya. Bisa dilihat di contoh langsung di bawah itu. Atau misalnya seorang anak mendapatkan beasiswa ke luar negeri yang jelas di sana sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia, gitu kan? Hampir sama, contohnya hampir sama, yaitu orang individu yang dia melakukan hijrah atau perpindahan secara mobilitas geografis, kemudian dia merasa culture shock, dia merasa kaget dengan budaya yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Jadi yang kalian contohkan itu adalah orang per orang, individu, dan dia yang melakukan perubahan, bukan dia yang menjadi objek perubahan. Padahal yang saya kehendaki adalah masyarakat yang mengalami culture shock karena dia mengalami perubahan sosial. Dia yang menjadi objek perubahan sosial gitu. Lalu bagaimana contohnya? Kalau bisa saya ambil contohnya gini. Mengenai full day school ya. Full day school. Dulu sebelum full day school, anak SMA itu pulangnya jam setengah 2 atau jam 2 siang udah bisa pulang. Setelah pulang, mereka yang tidur siang bisa tidur siang, atau yang kemudian madrasah bisa madrasah, atau aktivitas yang lainnya. Tapi karena adanya full day school, kebijakan dari pemerintah itu mengubah semuanya. Dampaknya banyak sekali. Salah satunya dari siswa itu sendiri ya. Siswa merasa kaget secara psikologis. Yang awalnya dia bisa tidur siang, bisa main setelah pulang sekolah,
atau bisa yang lainnya jadi nggak bisa karena harus pulang sampai sore, dan itu kan cukup cukup memakan tenaga, cukup menyita waktu. Kalian pulang setengah 4 otomatis akan merasakan lebih capek gitu. Jadi setengah 4 pulang mau main pun udah terlalu sore gitu. Dari siswa seperti itu. Dari orang tua lagi misalnya dia harus memberikan uang saku yang lebih. Atau misalnya dari siswa juga udah pulang sore ditambah dengan tugas pula gitu kan. Nah, itu masyarakatnya mereka itu menjadi objek perubahan sosial, dan mereka itu merasa culture shock, mengalami culture shock, kekagetan budaya. Itu seperti itu. Ya, contohnya masyarakatnya yang menjadi objek perubahan dan mengalami culture shock gitu. Ini hanya sebagai feedback aja atau sebagai refleksi dari tugas yang kemarin. Semoga kalian bisa memahami. Langsung saja ke teori perubahan sosial. Ada 4 macam teori perubahan sosial, yaitu yang pertama teori fungsional, yang kedua teori konflik, yang teori konflik, kemudian yang ketiga ada teori evolusi, dan yang terakhir ada teori siklus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai teori fungsional, teori perubahan sosial ya, perubahan sosial yang fungsional. Maksudnya gini, bisa kalian baca. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Kemudian, sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, segala sesuatu yang telah dianggap malfungsi atau malfungsi itu tidak lagi berfungsi atau tidak lagi berguna, maka akan tergeser atau diganti. Maksudnya perubahan sosial dalam teori ini itu kaitannya dengan fungsi dari suatu lembaga. Lembaga itu luas sekali. Yang dimaksud lembaga sosial di sini adalah aspek-aspek, bisa yang dimaksud adalah aspek terkecil dari lembaga itu. Misalnya gini, dalam lembaga pendidikan ya, dalam lembaga pendidikan itu udah sering sekali terjadi gonta-ganti kurikulum. Kenapa diganti kurikulumnya? Karena kurikulum yang lama dianggap sudah tidak berguna, tidak berfungsi, tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan zaman. Jadi harus diganti. Atau perubahan kurikulum itu dikarenakan kurikulum yang lama sudah tidak representatif lagi. Siswanya sudah merasa harus di apa namanya di manage dengan pola yang baru, dengan aturan-aturan yang baru seperti itu. Contoh lain dalam bidang ekonomi misalnya, dulu masyarakat mengenal sistem barter atau tukar menukar menggunakan barang ya, sama-sama menggunakan barang sebagai alat transaksinya. Tapi setelah ditemukan sebuah uang ya, uang logam atau uang kertas, akhirnya sistem barter dirasa sudah tidak berguna lagi, tidak berfungsi lagi. Akhirnya ditinggalkan dan beralih ke menggunakan uang gitu. Gitu ya. Dan uang pun bisa jadi nanti akan tergeser ketika sudah dirasa tidak diperlukan lagi. Dengan apa digantinya? Dengan menggunakan e-money atau uang electronic money gitu. Bisa menggunakan credit card ya, debit card dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Intinya teori perubahan sosial yang fungsional itu sesuatu yang sudah tidak berguna atau berfungsi, maka akan tergeser, mengalami perubahan sosial. Paham ya? Berikutnya mengenai teori konflik. Konflik itu menurut Karl Marx ya, Karl Marx. Menurutnya, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Kemudian pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih maju. Kemudian menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Maksud simpelnya aja langsung biar kalian langsung mudeng ya. Teori konflik ini bahwa perubahan sosial itu terjadi karena masyarakat mengalami konflik sosial. Atau kalau menurut Karl Marx, sejatinya menurut Karl Marx itu bahwa konflik sosial itu dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Konflik malah dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Tapi yang jadi fokus Karl Marx itu adalah
konflik antar kelas yang berbeda, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Contoh nyatanya gini, bisa dilihat di layar. Itu kira-kira gambar apa? Orang yang sampai menaiki sebuah gedung apa? Ya, benar, gedung DPR. Peristiwa apa itu? Nah, ya benar. Yaitu peristiwa Reformasi 1998. Itu adalah sebuah peristiwa konflik sosial antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Yaitu masyarakat menuntut untuk melakukan reformasi terkait dengan apa ya? Yang Soeharto harus dilengserkan. Intinya tentang sistem kepemerintahan gitu. Soeharto Presiden Soeharto yang sudah lama sekali menjabat sebagai presiden, masyarakat meminta untuk diganti, dilengserkan dengan sistem yang baru yang lebih demokratis gitu, tidak berdasarkan otoriter atau absolut ya, presiden yang absolut yang tetap yang seperti itu. Nah, ini perubahan sosial menurut Karl Marx seperti ini. Konflik dibutuhkan, ya, reformasi 1998 itu untuk melakukan sebuah perubahan sosial. Itu teori konflik. Jadi perubahan sosial bisa terjadi karena adanya sebuah konflik sosial. Jelimet banget sih ngomongnya. Oke, berikutnya mengenai teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi atau teori linier. Bisa kalian baca bahwa masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. Kemudian masyarakat bergerak dalam satu garis linier, ya, linier itu garis lurus, menuju satu titik tertentu dimulai dari tahap primitif, tradisional sampai modern. Menurut teori ini, bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu terjadi secara linier, secara lurus. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat di layar. Ya, secara lurus menuju satu titik tertentu yang menjadi dambaan atau harapan sebuah masyarakat. Yang awalnya masyarakat dulu primitif, kemudian semakin berkembang menjadi masyarakat tradisional, kemudian semakin berkembang lagi menjadi masyarakat modern. Masyarakat modern berkembang lagi, masyarakat milenial berkembang lagi menjadi postmodern dan sebagainya, menuju satu titik tertentu, ya, satu titik tertentu yang menjadi harapan. Ya, dari sebuah yang kuno menjadi modern, atau yang tradisional, primitif, tradisional kemudian modern. Intinya garis linier menuju sebuah peradaban tertentu, begitu. Paham lah ya? Paham. Berikutnya mengenai teori siklus. Ya, teori siklus, kalau tadi linier itu garis lurus, lah ini kebalikannya dari teori linier, yaitu teori siklus mengenai perubahan sosial. Menurut teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Gambarnya bisa kalian lihat di layar. Nah, kalau tadi yang linier itu kan gambarnya garis lurus menuju sebuah titik tertentu yang menjadi harapan. Tapi kalau yang teori siklus itu masyarakat berubah dari masyarakat primitif, kemudian tradisional, modern, kemudian seolah-olah kembali lagi seperti zaman dulu gitu. Kembali lagi seperti zaman primitif atau zaman tradisional. Ternyata perubahan sosial dalam masyarakat itu seperti sebuah siklus yang awalnya berawal dari sebuah titik tertentu menuju titik tertentu, kembali lagi pada titik awal, berputar-putar, rotasi gitu, spiral. Ini menurut teori siklus. Contohnya bagaimana? Contohnya gini, banyak sekali contohnya. Bisa kalian lihat di layar. Nah, ini kalian fokuskan ke gaya rambutnya, ya. Gaya rambut belah tengah. Nah, gaya rambut belah tengah. Ini dulu zaman 2000-an ya, zaman tahun 2000-an awal. Itu gaya rambut seperti ini itu idola sekali bagi para remaja, bagi anak-anak muda. Dan zaman pada rambut belah tengah ini, itu rambut yang belah samping atau sempongan itu dianggap culun atau dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman. Yang ngetren malah gaya rambut yang belah tengah gitu. Tapi zaman sekarang malah
rambut yang belah tengah itu dianggap sebagai gaya rambut yang kuno, yang lucu, yang wagu, yang lugu dan sebagainya. Malah balik lagi, kebanyakan masyarakat zaman sekarang, pemuda zaman sekarang itu gaya rambutnya adalah belah samping, sempongan, tapi dengan modifikasi yang lebih baru gitu. Gitu kan? Makanya ketika kalian melihat anak zaman sekarang rambutnya belah tengah itu dianggap lucu sekali. Padahal dulu idola. Yang culun, yang dianggap culun, yang sempongan sekarang malah menjadi tren lagi dengan modifikasi-modifikasi yang baru. Gitu. Seolah-olah kembali seperti zaman dulu gitu. Contoh yang lain, misalnya bisa kalian lihat di layar. Ada motor itu, motor apa? Ada motor Vespa. Nah, dua-duanya kanan kiri motor Vespa. Itu kan motor-motor yang pada zaman dulu, pada awalnya itu motor yang keren sekali. Motor yang hebat sekali pada zamannya gitu. Tapi kemudian karena mengalami inovasi, ada desain-desain yang baru mengenai teknologi transportasi sepeda motor, kemudian muncullah sepeda motor yang model baru. Ya, bisa kalian lihat ada Supra X ya. Zaman dulu motor ini adalah motor sejuta umat. Nah, menggantikan keeksistensi dari motor Vespa. Banyak sekali masyarakat zaman dulu memakai sepeda motor ini atau sepeda motor yang sejenis dari Supra X. Ada Jupiter, ada yang lainnya. Maaf yang menyebut merek. Ini hanya contoh aja. Kemudian semakin berkembang lagi, ada motor yang menjadi idaman para pemuda, yaitu motor Ninja, Kawasaki Ninja. Yang bagi para penggunanya, yang pengendaranya, para pemuda itu, dia akan merasa gantengnya itu akan merasa naik 99% ketika mengendari motor Ninja ini. Padahal hanya perasaannya aja gitu. Nyatanya enggak. Hanya motornya aja yang gagah, orangnya belum tentu. Kemudian karena motor ini dianggap hebat, ternyata minat masyarakat itu ternyata berubah-ubah. Motor yang kayak gini ternyata nggak selalu menjadi idaman. Yang kemudian menjadi perubahan adalah kita lihat di layar motor apa ini? Motor Scoopy gitu kan. Bisa kalian lihat teori siklusnya bagaimana? Motor Vespa kemudian berubah menjadi motor yang lebih bagus, kemudian ada motor Ninja, motor sport gitu. Kemudian zaman sekarang banyak sekali orang yang mengendari motor bebek, motor metik yang model-model seperti ini. Dan ini desain seperti ini ternyata hampir sama dengan desain motor Vespa zaman dulu, cuman lebih dimodifikasi aja. Jadi seolah-olah itu seperti zaman dulu pernah ada model-model seperti ini kembali lagi gitu, siklus gitu ya, mudeng ya. Teori siklus itu seperti itu. Nah, itu teori siklus ya. Dari awal sampai akhir mengenai 4 teori ini, saya harap kalian bisa memahami mengenai teori perubahan sosial. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan lewat WA ya, atau lewat grup yang sudah disediakan. Oke, sudah berakhir, selesai materi kita kali ini mengenai teori perubahan sosial. Ya, seperti yang tertulis ada nomor WA saya, barangkali kalian bisa bertanya atau berdiskusi lebih lanjut atau melalui email. Oke, dari awal sampai akhir barangkali ada kesalahan dari saya mengenai tutur kata atau yang lainnya atau dari materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.